nyapa Sobat Hijau dulu ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Hijau. Bersama saya sudah hadir Mbak Zaskia. Cantik ya? Cantik. Nanti kita akan ngobrolin juga ini tentang badak karena Mbak, kemarin tanggal 24 Maret kita baru kelahiran satu badak Sumatera. Oh, happy banget. Nah, pada pengen tahu seperti apa sekarang perkembangannya? Yuk, kita ikutin ngabuburit di hutan. Lucu banget. Yang kemarin tadi aku ceritain bahwa dia udah melahirkan setelah proses pembuntingannya segala macam itu rame banget. Ih, pokoknya itu gemes. Iya, gemes banget. Ini kan kayak sebagai orang awam ya, gitu yang mungkin informasinya masih harus banyak menggali nih. Ini ngelihat lucu kayak gini dan katanya populasinya bener-bener tinggal sedikit. Artinya ini berhasil banget ya. Ini ngelihat kayak gini ya. Wah, good job, good job. Mau lihat nggak? Kayak gimana yuk? Udah kayak gimana nih sekarang nih? Udah telepon. gede belum? Kita telepon dia. Oke, boleh. Sama Pak Dokter sebentar. Oh, Masya Allah. Ini ada dokternya langsung ya? Ada dong. Halo, selamat sore dok. Sore, dokter. Iya dok, ini kita lagi sama-sama. Kita pengen nanya ini dok, kondisi kemarin babynya Rosa kayak gimana ya dok ya sekarang? Oh, namanya Rosa. Ibunya namanya Rosa. Oh, ibunya ya, Rosa. Gimana dok kondisinya sekarang? Alhamdulillah baik, selamat sore, selamat sore. Ini udah hari ke-11 ya, hari ke-11 ke-12 dan sampai saat ini sudah bisa lari-larian sama induknya, sudah diajarin macam-macam sama induknya, diajarin berkubang, diajarin untuk ya lari-larian bagaimana layaknya badak gitu. Dan induknya juga sangat perhatian. Beratnya hari ini itu 25 sampai 26 kg kita timbang harian ya. Jadi kabarnya begitu bayinya Rosa begitu. Dok, itu kayaknya kemarin seru banget ya ngelahirinnya ya. Kita semua ngeliat di videonya. Itu seberapa menegangkan sih dok prosesnya kemarin itu? Nah ini menarik nih. Badak Rosa itu kawin dengan badak Andatu itu bulan Desember tahun 2020. Jadi sekitar 16 bulan yang lalu ya. Itu pun prosesnya tidak bisa semerta-merta ya. Jadi badak ini soliter, hewan soliter, kemudian dia harus siap dulu betinanya untuk menerima si jantan. Nah prosesnya itu untuk Rosa dengan Andatu itu alhamdulillah lancar, perkawinan terjadi. Waktu itu kita rekod ada 2 kali perkawinan dan kemudian beberapa hari kemudian kita cek terjadi adanya namanya vesicle. Vesicle itu adalah embrio yang awal yang untuk kehamilan dan menempel pada tanduk uterus yang sebelah kiri, tanduk rahim sebelah kiri. Kemudian setelah itu baru kita mengindikasikan bahwa dia terjadi kehamilan awal dan kita mulai memberikan hormon untuk penguat kebuntingan. Jadi Rosa ini hamil sekitar 475 di hari 476 lahir. Jadi 4 hari sebelum 16 bulan. Selama 15 bulan kita berikan hormon penguat kebuntingan. Nah, itu selain itu kita juga cek rutin dengan alat ultrasonografi, alat USG untuk mengecek kesehatan kebuntingannya, baik itu mungkin 1 mingguan atau per 2 minggu atau per 20 hari. Nah, semakin menjelang lahiran itu semakin dapat kita mengeceknya. Jadi untuk melihat kesehatan kehamilannya dan juga nanti posisi anaknya gitu. Itu yang kami lakukan. Selain itu juga pemenuhan kebutuhan nutrisinya badak ini kita penuhi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin yang bisa kami lakukan. Gitu informasinya. Itu katanya kemarin Rosa itu kehamilan yang ke-9. Jadi setelah 8 kali gagal ya dok ya? Itu gimana dok ceritanya dok? Kok akhirnya dia bisa bunting tuh gimana tuh? Oh dok? Jadi udah pernah keguguran dulu? Sudah 8 kali keguguran ya dok ya? Iya, betul sekali Sobat Hijau.
Jadi badak rosa ini dari pertama kali mulai hamil itu di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami 8 kali kegagalan buntingan ya. Kegagalan buntingan itu disebabkan karena adanya tumor jinak di dalam rahim, karena memang awalnya badak rosa ini lama tidak kawin karena masalah perilaku. Jadi dia takut dengan badak lain, awalnya seperti itu, sehingga terjadi tumor, dan tumor itu menyebabkan terjadinya kegagalan bunting pada umur di bawah 30 hari, dan itu berlangsung 8 kali sampai dengan tahun 2020. Nah itu kami waktu itu sudah merencanakan akan mengangkat tumor tersebut karena indikasinya bahwa tumor itu mengganggu implantasi dari si vesikel yang tadi saya sebutkan ya, vesikel calon bayi gitu untuk menempel pada rahim induknya. Tapi qadarullah terjadi pandemi sehingga rencana itu gagal, tidak bisa dilaksanakan. Tapi kami tetap berusaha untuk selalu mengawinkan Rosa pada saat dia bunting dengan memberikan gizi yang baik terhadap Rosa maupun terhadap badak jantannya. Kemudian juga kami juga merawat kesehatannya dengan baik, pemberian vitamin dan lain-lain. Nah, pada bulan Desember 2020 itu alhamdulillah terjadi kebuntingan yang sampai bulan kemarin, di bulan Maret ya, tanggal 24 Maret itu lahir menjadi 1 ekor anak badak betina yang sehat. Jadi yang kami lakukan adalah tetap berusaha walaupun kegagalan, banyak kegagalan itu adalah ada satu kesuksesan gitu. Itu yang kami lakukan. Oke dok, makasih banyak. Terima kasih dok. dokter. Makasih. Dokter semangat ya Iya, dok, menjalankan tetap jaga tugas. kesehatan. Ya, salam juga dari kami di Swakarino Sumatera, Taman Nasional Waikambas. Salam konservasi dan tetap selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Iya dok, makasih ya dok. Makasih. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik banget ya. Ini kayak jadi dapat ilmu baru loh datang ke sini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga dapat ilmu baru dan kita lebih mengerti lagi. Karena selama ini taunya cuman oh iya badak udah mulai punah. besar, Lalu bagaimana gitu gitu kan. Tapi ternyata anaknya tadi, gemes banget Mbak. Jalan-jalan lagi kita lihat ya. Nanti kita ngobrol lagi yang lebih asik sama Bu Direktur, oke? Tapi aku pengen nanya deh Mbak, kenapa sih makanya si rino-rino ini nggak ditaruh aja di alam liar gitu? Kenapa harus ditaruh di suaka rino gitu? Padahal kan harusnya lebih bagus gitu di ya? hutan iya. Nah Mbak, pas ada laptop nangkring. Wow. Kita hubungin Bu Direktur ya. Jadi ini nanti kita telepon yang namanya Bu Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, namanya Bu Indra. Nanti aku kenalin. Yuk, Oke, ayo, boleh, Mbak, yuk boleh, kita boleh. hubungkan ya. Sip. Sore Bu Direktur, Bu Halo. Indra, apa kabar? Ini aku lagi sama Mbak Saskia, lagi ngobrolin soal kemarin yang badak lahir. Tadi Mbak Saskia nanya sama aku, kenapa kok itu badak ditaruhnya di Swakarino, Bu? Saya ceritain sejarahnya dulu ya. Jadi sejarahnya itu sekitar tahun 90-an ya. Itu badak Sumatera itu kan sudah mengalami penurunan populasi di alam. Dan kita kemudian pemerintah melakukan program rencana aksi konservasi berupa program yang disebut dengan konservasi ex situ. Jadi beberapa badak dari alam kemudian ditaruh di luar habitatnya yang kita sebut sebagai bagian dari program konservasi ex situ. Nah, ada beberapa badak yang ditaruh di kebun binatang di luar dan kemudian beberapa badak ditaruh di kebun binatang di Indonesia. Nah, program ini ternyata belum memberikan hasil terhadap peningkatan populasi. Artinya dia belum bisa berhasil kawin alami. Nah, kemudian makanya dikembaliinlah itu semua yang dari luar negeri kembali ke Indonesia. Yang dari luar negeri, yang Bu? tersisa, ya. Yang dari luar negeri, Bu? Ya, yang dari luar negeri semua yang tersisa itu hanya tinggal yang namanya Andalas
sama harapan itu dari Amerika, itu semuanya kembali semuanya ke Indonesia. Nah, itu yang terjadi, semuanya kembali ke Indonesia. Kita kemudian melakukan program konservasi ex situ di yang disebut dengan Sumatran Rhino Sanctuary yang ada di dalam Taman Nasional Waikambas. Itu ceritanya. Jadi sebetulnya si Suakarino itu ada di dalam Taman Nasional juga. Ya. Artinya kan alamnya juga memang alami gitu ya. Tapi memang sekarang itu tadi kan kita ngedengerin nih Bu. Tadi kita ngobrol sama Dokter Zulfi. Jadi diceritain bahwa memang kelahiran bayinya Rosa itu dengan bantuan gitu Bu ya. Iya. Kebetulan aja lagi ada masalah ya dengan bayinya Rosa ya. Pungsang ya Bu ya. Posisi dalam Pungsang ya Bu ya. Dia dalam posisi dia tidak kepala duluan gitu. Ini belakang saya, latar belakangnya lagi ada gangguan nih, ada makaka nih di belakang saya. Kita langsung gagal fokus Bu. Nah, kemudian kenapa kita membantu dia dengan cara kita mencoba untuk melakukan intervensi ya. Artinya dokter hewan di sini kita bantu dengan posisinya supaya bisa normal dia keluar lagi. Nah, ini yang bagaimana dokter hewan di sini tadinya sebenarnya hanya berjaga-jaga saja. Taunya memang terjadi sesuatu kelainan sehingga kita memang terpaksa harus membantu. Iya, tadi juga dengar ceritanya memang ada proses USG dan segala macam ya Mbak. Sistem reproduksi badak ini memang agak unik nih. Dia itu estrusnya itu 1,5 tahun sekali dan cuma 4 hari. Nah, karena badak itu juga soliter ya, dia susah untuk ketemu badak jantan sama badak betina. Nah, ini yang kemudian mengapa kita terpaksa harus intervensi manusia. Karena kalau di alam dia nggak akan ketemu tuh bukan juga pada saat estrus atau pada saat dia birahi. Jadi juga nggak terjadi kawin alami. Kurang lebihnya seperti itu, sehingga kita mengapa ditaruh di suaka, di sanctuary, itu supaya kita ada sedikit campur tangan manusia supaya juga terjadi perkawinan alami, tapi dengan bantuan pada saat dia estrus atau birahi, kita mempertemukan dengan jantan. Makasih ya Bu, karena ini juga udah menjelang waktu buka puasa. Nanti kita kapan-kapan main lagi ya Bu, ngobrol lagi. Mudah-mudahan bisa diajak Ibu ke sana. Mau ya Mbak ya, kita kapan-kapan ke Taman Nasional. Ya Bu, sampai ketemu Ibu, selamat berbuka puasa. Oke Sobat Hijau, itu tadi kita udah ngobrol kembali tentang kelahiran badak di Sumatera. Jadi kita kayaknya udah cukup puas ya Mbak Kia ya, kita udah ngobrolin langsung dengan Bu Direktur maupun dengan dokter hewannya yang langsung menangani tadi. Baik, ini kayaknya sekarang udah waktunya buka puasa. Artinya saya juga udah harus segera cari pembuka puasa. Mbak Kia juga pastinya sudah harus cari pembuka puasa juga nih Mbak ya. Udah ditungguin kayaknya sama Ukasya. Oke Sobat Hijau, nantikan terus episode-episode berikutnya dengan cerita yang lebih banyak lagi. Dan tetap di Ngabuburit di Hutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.